Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak melihat luar kita. Betul ya? Dia selalu melihat yang dari dalam. Maka itu Tuhan tidak bisa kita bohongin dengan aktivitas kita. Betul? Betul. Agama itu selalu melihat orang di luar. Wih, dia rajin ibadah. Wih, kalau sembahyang dia kusuk. Maaf, belum tentu di dalamnya juga seperti itu. Betul tidak? Maka itu satu-satunya tempat yang Tuhan lihat adalah hati, bukan dompet. Betul, hati. Nah, hati ini pusat dari semua kehidupan. Amin. Orang yang hatinya bengkok, kelakuannya pasti bengkok. Iya. Betul? Ya. Orang yang hatinya jahat, mulutnya pasti jahat. Orang yang hatinya bersih, pasti kelakuannya akan bersih. Maka itu yang Tuhan minta kepada kita, bukan apa-apa. Perlu penerjemah juga? Kalau gitu, coba Gulmira suruh pindah. Ya, perlu penerjemah nggak? Tidak. Ya tadi saya menerjemahkan, bukan? Oh, saya kira menerjemahkan. Joy, coba kamu belakangnya Gulmira aja, supaya terjemahkannya enak. Gitu ya. No. Gulmira ya. Nggak di belakangnya. Ibu yang baju merah coba geser. Karena kalau menerjemahkan mulut ketemu kuping itu lebih enak daripada miring begini. Nah, begitu. Oke. Thank you Wijoyo. Kamu ikut jadi berkat. Udah? Saya kira tadi diterjemahkan kayak baju biru ibu. Oh enggak. Baik. Saya lanjutkan ya. Maka itu yang Tuhan minta kita jaga, bukan pipi kita, bukan mata kita, bukan mobil kita. Yang Tuhan minta kita jaga adalah hati kita. Kita baca Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jadi hati ini pusat segala-galanya. Amsal 4 23. Kita baca sama-sama ya. Yang bahasa Inggris bawa bahasa Inggris, karena kita di Amerika, di Philadelphia. Boleh bawa Alkitab bahasa Batak juga. Ada Alkitab Toba? Ada, harus bawa itu. Ada ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam situlah terpancar kehidupan. Saudara, Tuhan tidak minta apapun yang lain kita jaga kecuali hati kita. Guard your heart above everything. Di atas segala-galanya. Karena itu pusatnya hidup. Bahkan kalau kita mau sehat, hati kita pun harus kita jaga. Maka itu Amsal juga menulis, hati yang gembira adalah obat yang lupa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah, putus asa, marah, kecewa, dendam, iri hati, itu pusatnya penyakit. Maka itu kenapa orang gila sehat terus. Betul tidak? Orang gila itu sehat terus, saudara. Coba sudah lama nggak pulang Indonesia, di kampung ada orang gila, pulang masih ada 2 orang. Kenapa orang gila itu gembira terus hatinya? Dia nggak pusing, nggak punya ATM, nggak apa-apa. Karena menjaga hatinya. Tapi bukan maksud Tuhan kita gila dulu baru saya, jangan. Yang penting hati ini gembira terus. Karena itu sumber kehidupan. Nah, yang sangat dibenci oleh iblis bukan doa kita. Yang sangat dibenci oleh iblis bukan ibadah kita. Tapi yang sangat dibenci oleh iblis adalah hati yang bersih. Mereka kan berusaha mengotori hati kita. Lihat, apa lawan katanya kehidupan? Opposite-nya kematian. Kalau dari hati yang dijaga baik-baik terpancar kehidupan, maka kalau hati tidak dijaga, yang terpancar kematian. Saudara, ini penting sekali.
Maka itu saya ulangi, Tuhan tidak pernah melihat fisik kita. Wih, orang itu rajin loh beribadah. Kalau doa, saya berapa kali telepon katanya masih doa. Wih, keren. Bukan. Kalau saya ajak kemana-mana, maaf saya lagi baca Alkitab. Wih, rohani sekali. Bukan itu yang Tuhan lihat. Hati kita bagaimana? Saudara, hati itu pusat segala-galanya. Ingat ya, tidak ada tempat di hidup kita yang sangat rahasia kecuali hati. Betul? Perut kita bisa ketahuan kita lapar atau kenyang. Betul tidak? Ayo makan yuk, maaf sudah kenyang. Nggak sampai 5 menit. Wajah kita nggak bisa nipu. Ya, ketahuan. Orang jahat, orang marah, wajahnya kelihatan. Mata kita nggak bisa sembunyikan. Ini mata maling atau tidak? Betul tidak, saudara? Semua dari bagian hidup kita hanya satu yang sangat rahasia, yaitu hati. Suami istri menikah berapa puluh tahun pun, tahu nggak hatinya masing-masing? Nggak tahu. Sahabat baik nggak tahu isi hati. Maka itu ini pusat kehidupan yang harus kita jaga lebih daripada apapun juga. Selama saya hidup, berapa saat lagi saya usia 62. Selama 62 tahun ini saya hidup, hanya ada 3 benda sederhana, sampah istilah saya, yang iblis lemparkan ke hati kita. Enggak banyak ternyata, cuma 3. 1, iri hati. Gampang nggak kita iri hati dalam hidup? Sangat mudah. Ini sampah pertama yang iblis lempar ke hati kita. Maaf saya berkata, mungkin kita bisa menjaga untuk tidak berzina, apalagi membunuh, jangan. Tapi ternyata sulit kita menjaga iri hati nggak masuk ke hidup kita. Saya berkata betul atau salah? Itu manusia. Maka itu jangan izinkan iri hati mengotori kita. Iri hati itu kelihatan nggak? Nggak ada orang tahu. Maka itu hanya Tuhan yang bisa tahu isi hati kita. Jadi hati kita yang tahu cuma 2 pribadi. 1 kita sendiri dan 2 Tuhan. Nggak ada orang ketiga yang tahu isi hati kita. Betul? Maka itu ini tempat yang paling rahasia. Itu sebabnya kenapa Tuhan benci orang munafik. Karena dia tahu isi hati kita bohongin dia. Kurang ajar, betul. Apa seringkali kita bohongin Tuhan? Dengan aktivitas kerohanian kita. Sehingga di mata orang kita kelihatan bagus. Tapi Tuhan tahu. Maka itu kalau kita baca Alkitab, dia lebih bisa bersahabat dengan orang berdosa daripada dengan orang munafik. Betul tidak? Ketemu orang munafik, dia sengitnya luar biasa. Ya karena dia tahu isi hati kita. Masalah terbesar dalam hidup suami istri, kalau 2 orang ini simpan rahasia. Betul tidak? Begitu suami simpan rahasia atau istri simpan rahasia, masalah terjadi di situ. Serius, saudara. Iblis bekerja di hati orang yang tidak tulus. Setuju? Iblis bekerja di hati orang yang tidak tulus. Orang yang tidak tulus pasti dia licik. Akan kelihatan sekali. Nomor 2 sampah yang dia masukkan kepada kita adalah khawatir. Ini hal-hal kecil loh, saudara. Iri hati itu kecil. Khawatir juga kecil. Betul? Tapi dampaknya besar. Coba yang sudah menikah pasti tahu. Istri yang sering khawatir, suaminya terpengaruh nggak? Iya. Jadi gelisah juga. Atau sebaliknya. Nah, khawatir jangan dianggap hal yang sepele. Itu besar. Itu mengotori hati. Hasil khawatir adalah ketakutan.
Hasil ketakutan adalah nyalakan orang lain. Itu kan gara-gara kamu. Nah, padahal takut dirinya sendiri. Ngeri akibatnya. Khawatir itu dosa besar. Kenapa? Orang khawatir dia nggak percaya Tuhan. Maaf, orang khawatir pasti berkata, Tuhan kau goblok. Maaf, Tuhan kau tidak berdaya, engkau tidak berkuasa. Betul tidak? Kalau kita percaya dia maha kuasa, perlu khawatir tidak? Nah, maka itu jangan anggap khawatir itu hal kecil, besar. Semua hukum Tuhan selalu ada kalimat jangan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan. Termasuk jangan khawatir. Itu perintah. Hal ketiga adalah percabulan, ya, yang mengotori hati kita. Maka itu kita harus jaga dengan 3 jenis sampah yang iblis sangat gampang lempar untuk hati kita. Ayo kita jujur pada diri sendiri. Semudah-mudahnya kita, saya nggak tahu di ruangan paling muda siapa, ya, semudah-mudahnya usia kita. Bisa nggak iri hati? Bisa nggak khawatir? Bisa nggak dipengaruhi oleh percabulan? Sampai kita yang paling tua pun 3 hal ini nggak berhenti ngikuti kita. Maka itu kita harus jaga. Hati ini lebih daripada apapun juga. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Apa yang terjadi pada seorang yang hatinya tidak bersih? Jangan main-main. Dampaknya mengerikan. Mazmur 73 ayat 1. Apa yang terjadi pada orang hatinya nggak bersih? Sekali-sekali Tuhan nggak suka orang pura-pura. Ayo kita baca sama-sama. 1 Mazmur 73 ayat 1. Ya, 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. That's it. Tuhan tidak bisa baik hanya kepada orang yang rajin sembahyang, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin melayani. Tidak. Karena semua aktivitas itu kita bisa buat dengan pura-pura. Maafkan saya. Betul? Tapi hati. Sekarang kita renungkan dulu. Apa yang terjadi dengan kita kalau kita nggak pernah bisa merasakan kebaikan Tuhan? Celaka nggak hidup ini? Jadi Tuhan baik bukan kepada semua orang Kristen. Tuhan tidak bisa baik kepada semua hamba Tuhan. Tidak. Dia hanya bisa baik kepada orang yang bersih hati, murni hatinya, tulus hatinya. Lagi sekali, yang tahu itu cuma kita dengan Tuhan. Nggak ada orang bisa tahu. Maka itu berbahagialah setiap kita yang setiap saat bisa diketahui dan dinilai oleh Tuhan. Hati kita bersih. Berbahagialah kita. Amin. Membuat hati kita bersih nggak ada syaratnya. Nomor 1, nomor 2, nggak ada. Itu tergantung bagaimana kita mau membersihkan hati ini. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Ngeri ayat ini. Yeremia 17 ayat 9. Oh, jangan sampai itu terjadi di hidup kita. Yeremia 17 ayat 9. Udah? Kita baca 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, kalau sudah begitu, Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain. Betapa liciknya hati. Kalau terjemah bebas, lebih licik dari yang paling licik. Ngeri sekali. Saudara mendengar kata licik, saudara mikir apa tentang orang itu? Negatif. Apalagi? Jahat. Apalagi? Bahaya. Apalagi? Licik. Tricky. Betul? Susah ditebak. Bakal punya teman gak orang kayak begitu? Bisa. Kalau di tempat yang baru, lama-lama ketahuan. Tidak ada bagian hidup yang paling licik kecuali hati. Ngeri.
Satu kali saya mengajar anak-anak remaja tentang sikap hati. Karena banyak anak remaja sering bertengkar bukan dengan teman-teman. Nah itu kalau kita sudah tua terus suka bertengkar kayak anak kecil aja. Maaf. Ya. Nah akhirnya ada yang tanya, oh kalau begitu apa itu lebih licik daripada apa yang licik? Apa ya, saya nggak pernah tahu. Tapi Roh Kudus saya begini, saya bilang pada anak-anak remaja, belut kecemplung oli. Ngerti maksudnya? Belut ya masuk dalam oli. Wah, kayak apa itu liciknya? Ternyata itulah hati kita manusia. Bisa pelintat-pelintu, bisa pelintat, bisa macam-macam. Ini yang jadi masalah dalam keluarga. Semua kita pernah sakit hati dan disakiti, dikecewakan, betul, ditipu, dimanfaatkan macam-macam. Tapi dengar, tidak ada sakit hati yang lebih sakit kecuali istri membohongi suami atau suami menipu istrinya. Betul tidak? Satu tempat tidur bisa berbohong, oh itu sakitnya luar biasa. Maka itu Tuhan minta kita hati yang tulus, hati yang bersih. Bahasa asingnya transparan, antara luar dan dalam sama, mulut dan hati sama. Kalau ada orang bisa hidup seperti itu, setan nggak bisa nyusup ke hidupnya. Kenapa? Karena setan itu selalu bekerja di tempat yang tersembunyi. Setan nggak pernah berani terang-terangan. Maka itu begitu ada ketidaktulusan, tricky, setan langsung masuk. Karena sembunyi. Untuk suami istri kita baca Kejadian 2 ayat 25. Ayat ini luar biasa. Untuk istri atau suami yang gak ikut, pulang saling sharing. Kejadian 2 ayat 25. Untuk kita suami istri. Ya, udah. Kejadian 2:25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, saya berpikir dua hal. Pertama kali diajar Roh Kudus ayat itu. Pertama, ngapain Adam dan Hawa telanjang ditulis dalam firman, bikin penuh Alkitab saja. Ngerti nggak maksud saya? Perlu nggak kita diberitahu zaman itu Adam dan Hawa telanjang? Perlu kasih tahu tidak? Enggak dong. Belum ada pabrik tekstil ya masih telanjang. Loh, betul tidak? Loh ya toh. Saya bilang Tuhan ngapain diberitahu? Kami semuanya tahu mereka telanjang. Betul. Yang kedua, saya pikir bicara masalah seks karena suami istri. Ternyata tidak dua-duanya. Saudara, saya waktu dapat terasa itu saya belum menikah. Tapi akhirnya Tuhan tunjukkan. Wih, dalam pernikahan, harta yang paling penting bukan deposito, bukan kekayaan, tapi kejujuran. Betul tidak? Harta yang terpenting dalam pernikahan itu ketulusan, openness. Suami istri tidak boleh menyembunyikan apa-apa di hadapan pasangan. Akhirnya dengan ayat itu kalau saya konseling pernikah, saya akan tanya banyak hal. Contoh, kalian sudah saling tahu belum? Sebelum menikah ini sudah punya pacar berapa orang? Harus terbuka supaya iblis nggak sempat masuk. Tidak, walaupun di antara kita ada yang belum menikah. Dengar ya anak-anak muda yang belum menikah. Pasti saudara pun tahu bahwa dibohongin pasangan itu menyakiti. Loh, betul tidak? Maka itu waktu mau menikah harus terbuka semuanya. Dulu pernah pacaran berapa kali, ngapain, harus jujur. Supaya nggak jadi tempat setan masuk di pernikahan. Setuju nggak kalau ini? Harus tahu. Sehingga satu kali muncul orang, oh ini yang dulu pernah diceritakan, nggak ada masalah, karena saya tahu duluan. Termasuk masalah uang, termasuk masalah uang harus terbuka. Suami istri boleh punya account number di bank berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. Ingat, hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, sebab di mana ada apamu di situ ada apamu masing-masing. Ayo. Di mana ada hartamu, Nah, di situ ada.
Jadi kalau suami istri hatinya pisah, maaf, hartanya pisah, berarti hatinya pisah. Loh ya atau tidak? Nah kalau suami istri hatinya pisah, namanya apa? Perceraian sudah terjadi tanpa ke pengadilan. Dalam kasus uang juga, harta. Kalau salah satu mereka ini anaknya orang kaya, saya akan konseling orang tuanya juga. Jadi nanti waktu anak menikah, ibu bapak akan beli sesuatu enggak? Pasti itu anak kami. Saya tanya dia bilang, itu untuk dia atau untuk mereka? Ini pertanyaan penting. Maaf, apalagi buat orang Tionghoa dan orang Batak. Oh ini penting hartanya. Betul tidak? Benar loh saudara, tidak ada dua suku sehebat orang Jawa, orang Batak dan orang Tionghoa. Ampun dah. Benar, harus. Kalau orang tua bilang gini, enggak, itu cuma untuk anak kami saja, karena besan kami miskin, misalnya. Saya kan beritahu anaknya, ayah ibumu akan beri kamu sesuatu, tapi bukan untuk kalian. Terima dengan ucapan terima kasih, tapi titipkan kembali ke papa mamamu. Jangan kamu bawa. Kenapa seperti hukum itu? Ayo, kenapa? Kalau dibawa jadi apa? Jadi masalah. Yang kasihan pasangannya akan dicurigai terus oleh mertuanya. Kalau uangnya kurang, hartanya kurang, pasti kamu kasih ke mertuamu. Nah itu dia. Hati-hati. Apalagi kalau sampai ada orang tua dalam konseling pranikah sudah pesan kepada saya, tolong ya Pak Pendeta, nanti kalau anak-anak menikah suruh pisah harta. Saya langsung batalkan pernikahan. Kenapa saya marah? Ini orang tua kurang ajar. Apa alasan utama orang tua ini ingin minta anaknya menikah pisah harta? Alasan utama, cepat. Nah, kan kurang ajar. Anak belum menikah kok dipersiapkan perceraiannya. Lebih baik gak usah nikahkan anak. Banyak orang tua merusak pernikahan anak. Itu logikanya begini, jahatnya orang tua seperti ini. Istrinya baru melahirkan, baru 1 jam si papa sudah beli peti mati untuk anak ini. Loh iya dong. Itu artinya orang tua yang mau nikahkan anak minta pisah harta. Loh betul tidak? Loh anak belum menikah kok dipersiapkan perceraiannya? Kalau memang kamu sudah persiapan perceraian, gak usah dinikahkan. Sama seperti anak ini baru lahir, sudah disiapkan peti matinya. Kejam. Maka itu hati-hati dengan harta dalam rumah tangga. Suami istri yang punya akun di bank yang berbeda dan pasti punya ATM, awas kamu ganti ATM, PIN ATM tiap 2 jam. Awas. Kenapa takut? Ketahuan. Pokoknya kalau sudah menikah jujur terbuka. Harus telanjang. Karena ini masalah. Iblis akan bekerja. Sudahlah. Setiap gara-gara ayat itu, begitu saya dengar ada keluarga bermasalah, pasti kamu gak jujur, udah gitu saja. Ada yang kamu sembunyikan. Ayo buka sekarang. Dan ternyata ada keluarga pendeta pun, pendeta loh saudara, yang gak saling jujur. Bagaimana mau khotbah? Maka itu maaf, mudah-mudahan gak ada di sini, di sono. Nah, mudah-mudahan kalau ada bertobat. Berapa tahun saudara menikah, jujur gak soal keuangan? Setan akan masuk. Yang sudah menikah, kalau mobile phone-nya bunyi di hadapan pasangannya, nggak boleh berkata, sorry aku minggir dulu. Awas kan. Kita harus berani terima telepon di depan pasangan kita tanpa takut ketahuan siapa yang telepon. Serius. Siapa yang berak bawa HP, awas. Takut ketahuan, awas. Apa saja. Enggak ada alasan kelamaan tuh dari YouTube lagi di WC ngapain.
Jangan hobi dilitin SMS, WhatsApp apa lagi. Takut pasangannya tahu, nggak boleh. Serius, itu hal kecil tapi itu jadi besar. Lo betul nggak? Iya. Maka itu hebat sekali firman Tuhan. Untuk kita jujur terbuka. Maka itu buatlah iblis sakit hati pada kita. Enggak, amin. Bagaimana cara buat iblis sakit hati? Selalu jujur dan terbuka. Iblis gak punya tempat. Sudahlah, untuk apa saja suami istri telanjang, supaya gak ada rahasia di antara. Hebat. Jadi hati ya harus kita jaga. Yeremia 17 ayat 10-nya sekarang. Siapa papa kita? Ya, jadi apa yang paling licik, lebih licik dari yang paling licik tadi? Belut kecemplung oli. Jangan lupa itu. Nah, hati kita nggak boleh seperti itu. Ayat 10-nya, siapa Tuhan kita? Yeremia 17 ayat 10. Siapa Tuhan kita? Ya, Yeremia 17 ayat 10. Maka itu jangan main-main dengan Tuhan, karena Dia seperti ini. 1, 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Itulah namanya Tuhan adil. Betul? Karena setimpal dengan isi hati kita. Mengapa di dunia gak ada pengadilan yang adil dan hakim yang adil? Sebab tidak ada hakim yang bisa baca hati terdakwa. Kalau Tuhan memberikan kuasa dan otoritas kepada semua jaksa dan hakim bisa baca hati terdakwa, pengadilan cuma sekali selesai. Betul tidak? Kenapa hanya Yesus hakim yang adil? Karena cuma Dia yang bisa baca hati kita. Dan ini ayat. Papa kita bukan cuma juru selamat, memberi berkat, menyembuh, pelindung, tapi Dia penguji hati, penyelidik batin. Habis kita. Amin. KPK aja kalah hebat. Betul nggak? Kalau KPK di Indonesia anti korupsi itu bisa OTT, operasi tangkap tangan. Sampai sekarang saya tuh masih heran. Kok bisa tahu aja dari mana ini orang? Dan malingnya pun kok goblok betul. Masih ada jamalingnya. Ngerti nggak maksudnya itu? Kok nggak takut ketahuan? Ngeri. Ternyata Tuhan lebih hebat dari KPK. Bisa tahu yang dibuat di tempat tersembunyi. Sekarang kalau Tuhan itu penguji hati, penyelidik batin, mau menyembunyikan apa di hadapan Dia? Betul, mau menyembunyikan apa? Maka itu mulai hari ini jangan sibuk dengan ngurus ibadah, harus begini seperti itu, sudah. Berapa kali saya pelayanan, sempat ribut mau ibadah karena warta belum selesai. Nggak usah pusing warta, yang penting Tuhan hadir. Amin. Betul. Jadi kalau ada masalah warta, nggak usah dipusingin, jalan aja. Amin. Amin. Betul. Ya. Sudahlah, jangan dipermasalahkan hal-hal sepele dalam hidup. Yang penting Tuhan hadir, hati kita bersih. Amin. Jaga baik-baik. Maka itu saya ulangi lagi setelah membaca Yeremia 17 ayat 10. Jangan coba-coba nipu Tuhan dengan aktivitas rohani kita. Jangan. Dia tahu semua. Betapa bahagianya kalau kita bisa hidup transparan seperti ini. Apa adanya, luar dalam sama. Maka itu dari ayat itu saya belajar. Ternyata orang yang paling capek di dunia bukan yang kerja berat di pabrik, tapi yang pakai topeng. Iya. Capek orang pakai topeng itu, betul nggak? Menyembunyikan sesuatu, nggak usah. Terbuka saja. Hari-hari ini saya lagi mengikuti membaca tentang Oprah Winfrey. Saya kagum. Ya, ini sekarang dia mau main film loh, dari Disney. Apa judulnya saya lupa. Disney ya mau main. Nah, rahasia kesuksesan Oprah adalah ketika dia berkata me too, aku juga. Itu rahasia besar dalam hidup Oprah Winfrey. Sampai berapa tahun setelah dia baru terkenal, dunia nggak tahu siapa dia. Sampai satu hari di sebuah acara dia, talk show-nya itu, ada seorang yang dipanggil,
buka hidupnya, bagaimana dia dari kecil di abuse, diperkosa, diapakan. Ketika dia cerita itu, keluar kata pendek, me too. Nah sejak itu, Oprah Winfrey terkenalnya luar biasa. Me too. Ternyata aku juga hancur hidup. Kalau nggak ada, orang nggak tahu. Dia bisa nutupi masa lalu. Tapi kan setelah orang tahu, luar biasa. Lihat Joyce Meyer, kenapa jadi terkenal? Karena dia jujur, dia terbuka. Ini rahasia yang luar biasa. Nggak usah takut diketahui orang lain, nggak usah takut. Tuhan sudah tahu kok. Maka itu nggak usah membela diri dalam segala hal, nggak usah. Belajar terbuka. Tapi susah, betul? Yakobus 5 ayat 16. Nah, seringkali gerejanya ngambil sepotong dari ayat ini. Coba saudara lihat dulu ayatnya. Yakobus 5 ayat 16. Yang punya Alkitab, seringkali kalimat mana yang saudara baca? Dan seringkali dikhotbahkan oleh banyak pendeta. Kalau Yakobus 5:16, yang mana yuk? Doa orang benar itu. Nah, doa orang benar itu paling enak. Tapi kita nggak pernah diajari untuk bisa jadi benar itu bagaimana. Ternyata untuk jadi benar mulai kalimat pertama. Ayo baca dari kalimat pertama. 1, 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, kata sembuh ini membingungkan. Jadi terjemahnya harus sama. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Maka doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Amen. Ternyata menjadi benar bukan karena kita rajin sembahyang. Menjadi benar bukan karena kita rajin ibadah. Menjadi benar bukan karena kita hafal ayat Alkitab. Menjadi benar karena kita saling mengaku dosa. Wah, itu berat. Ayo kita jujur-jujuran aja. Lebih mudah mengaku dosa kepada Tuhan atau kepada teman kita? Ayo. Nah, kenapa? Bukan nggak ada, karena Tuhan mulutnya nggak pernah bocor. Mulut kita ini kurang ajar. Tapi untuk menjadi benar nggak cukup hanya mengaku dosa kepada Tuhan. Hendaklah kamu saling mengaku. Jadi Antara sesama. Wah, itu berat ya. Dimulai dari suami istri. Suami istri nggak boleh takut pada pasangannya apa kelemahan kekurangan. Maka itu banyak doa suami istri nggak berkuasa karena ada rahasia di antara mereka. Saling mengaku dosa. Ayat ini dipakai mutlak oleh gereja Katolik. Ada sakramen pengakuan dosa, betul? Sebelum jadi imam itu disumpah, salah satu sumpahnya tidak boleh membocorkan. Katolik ini. Ya. Ternyata secara psikologis, kalau kita bisa ngaku, ya, secara psikologis ya, kalau kita bisa ngaku terbuka pada orang, lega sudah. Betul tidak? Jadi ayat ini dibenarkan oleh psikologi. Terbuka, nggak ada rahasia hidup ini, enak sekali, ringan, betul? Luar biasa. Pengakuan yang jujur membuka tirai. Amin. Pengakuan yang jujur membuka tirai. Nah, di mana ada tirai, ada yang konversi. Pasti. Sudah, nggak usah takut. Sekali wah terjadi ledakan yang luar biasa di hidup ini. Jadi begini, ada dosa yang kita harus akui kepada Tuhan. Tapi ada dosa yang sedang aku kepada orang lain. Maka itu cari orang yang sudah bisa percaya untuk saling mendoakan, saling mengaku. Lega betul-betul. Mulai hari ini itu mujizat. Jadi menurut Yakobus 5 ayat 16, ada bagian-bagian tertentu di masalah hidup kita. Ternyata bukan Tuhan yang bisa menyelesaikan, tapi saudara kita.
Betul? Waktu kita terbuka. Oprah Winfrey luar biasa. Waktu dia ngaku, ya sudah, nggak usah takut. Malah orang respect pada dia sekarang. Itulah kerinduan Tuhan atas hidup kita, supaya kita jadi orang benar. Maaf, saya harus ngomong. Masalah-masalah yang terjadi di dalam gereja yang terbesar karena antara pemimpin majelis dengan jemaat adalah saling rahasia. Kira-kira betul atau tidak? Betul. Ketika dalam pengurusan gereja ada yang disembunyikan, itu masalah. Untuk apa dengan Tuhan kita mesti tutup-tutupi sesuatu? Nggak boleh. Dengan Tuhan harus terbuka semuanya. Kenapa hampir semua gereja ada klik-klikan nggak? Kelompok ini, kelompok itu dalam gereja. Ada tidak? Coba jawab. Nah, kenapa itu ada? Ya karena masing-masing menyembunyikan sesuatu. Kalau semua kita sebagai satu keluarga jujur, terbuka, wah hidup itu luar biasa. Benar? Kita ketemu gak ada kemunafikan. Kalau kita senyum-senyum tulus, gak senyum terus ada sesuatu di baliknya. Betul enggak? Tulus semuanya. Nah, sampai di sini kesimpulannya. Ternyata orang yang paling munafik sedunia adalah orang beragama. Itu saya ngomongin. Orang yang paling munafik sedunia adalah orang beragama. Maka itu dunia mencatat money laundering yang paling aman itu dalam agama. Betul tidak? Pencucian uang hasil kejahatan itu di agama, saudara. Maaf saya berkata, agama itu buatan setan. Kaget bukan? Karena agama itu jahat. Yakinkan diri saudara, agama itu jahat. Hanya di dalam agama orang boleh membunuh orang dan tidak dikatakan salah. Perang yang tidak pernah berhenti sampai hari ini perang agama. Cadar. Agama itu ngeri, saudara. Maka itu hati-hati dengan keagamaan kita. Agama itu membalut dosa dengan aktivitas kerohanian. Agama membalut dosa di balik jubah-jubah keagamaan. Katakan amin, saudara. Amin. Saya marah betul pada jubah-jubah kepalsuan itu. Betul nggak saya berkata ini? Maka itu hati-hati dengan hidup keagamaan kita. Lebih baik kita apa adanya. Orang bisa melihat Yesus di dalam kita. Amin. Serius. Maka itu para majelis saya minta rapat-rapat saudara jangan banyak bicara masalah materi. Rapat-rapat saudara banyak bicara soal kehidupan iman, kekudusan, ketaatan kita kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting. Rapat-rapat kita jangan sibuk organisasi, doktrin. Jangan kurangi. Rapat-rapat kita rapat secara terbuka. Itu tolong warga pada masalah begini. Ayo kita sama angkat di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Anak-anak tidak respect kepada papa mamanya, bukan karena papa mamanya kurang galak. Tidak. Saya menemukan fakta ini. Kalau saudara setuju, ingat waktu kita masih kecil, ya, satu-satunya hal yang membuat kita nggak respect pada orang tua kita, satu-satunya hal yang membuat anak-anak kita nggak respect kepada kita, kalau kita ini munafik. Contoh, kalau kita di rumah rajin bertengkar, ada nggak orang rajin bertengkar di rumah? Loh, ada tidak saya tanya? Banyak. Banyak. Tapi kalau kita mau ke gereja, mau ke acara pesta, terus kita dua sok mesra, sok akrab, anak-anak muntah.
Betul tidak waktu kita masih kecil? Suka nggak orang tua kita main sandiwara di depan kita? Enggak. Enggak. Ternyata itu makhluk yang paling tulus adalah anak-anak. Ada berapa bukti yang saya temukan? Anak-anak itu kalau berkata bohong, wajahnya ketahuan nggak dia bohong? Itu saya gemes. Kenapa setelah kita gede kok nggak bisa begitu? Loh, ngerti nggak maksud ini? Saya tuh paling suka melihat wajah anak-anak yang bohong. Enggak loh ma, tapi wajahnya memberitahu. Loh, ngerti nggak maksud saya? Itu wajah, gitu. Nah itu wajah yang Tuhan suka. Kalau kita sudah gede, banyak politiknya, banyak politik nggak bisa. Anak-anak tulusnya luar biasa. Bukti kedua, anak-anak adalah makhluk yang paling tidak bisa diberi pakaian pesta. Betul atau salah saya? Belum ngerti nggak maksudnya? Tapi kalau kita gede, wah, gatal pun pura-pura diam. Maaf, belum ngerti nggak maksud saya? Kalau anak-anak, gatal mah. Maka itu anak-anak kalau pakai pakaian pesta 2 jam copot semua. Nah yang kejam kita. Wah, ini cantiknya anakmu kayak Cinderella. Ini tersiksa ini. Enak aja. Serius. Maka itu kenapa anak-anak kalau diajak pesta dengan pakaian pesta nggak pernah lama. Kitanya senang pesta, mau pulang. Karena gatalnya tadi. Saya ini senang lihat anak-anak itu. Maka itu tidak mungkin ada orang bisa tidur pakai pakaian pesta. Kecuali karena 2 hal, 1 mabuk atau dia mati. Itu serius. Karena anak-anak saya itu belajar itu ya. Kalau orang mabuk bisa tidur pakai pakaian pesta. Yang kedua mayat didandani. Jadi anak-anak itu tulusnya luar biasa. Maka itu kenapa Tuhan Yesus nggak pernah bilang belajarlah pada pendeta itu enggak. Tapi belajarlah kepada anak-anak. Karena tulusnya ini. Amin. Mau berubah mulai hari ini? Amin. Tuhan bekerja sesuai hati. Sesuai. Ayat terakhir, Mazmur 18, maaf. Mazmur 18. Saya lupa ayat berapa, coba lihat ayat 21 coba. Mazmur 18 ayat 21. Apa bunyinya? Kok tiba-tiba lupa ayat? Ya betul gitu ya. Mulai ayat 21 ya. Baca sama-sama sampai 24 kalau tidak salah. 1, 2, 3. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Nah, terus? Dia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ya, terus? Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allah. Fasik nggak berlaku jahat. Terus? Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah aku jauhkan daripadaku. Lanjut. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Ya, lanjut. Karena itu Tuhan membalas padaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan mata. Membalas aku sesuai dengan kebenaranku dan sesuai dengan kesucian tanganku di depan. Terus? Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terus? Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Habis kita kalau sampai Tuhan pun belat-belit kepada kita. Habis nggak kita? Habis. Kepada orang yang setia engkau berlaku setia. Kepada orang yang begini engkau berlaku begitu. Ada orang yang bengkok hatinya, Tuhan pun ikut bengkok. Ayo mulai hari ini kita belajar terbuka jujur, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Mulai dari rumah, amin. Dari rumah. Maka itu saudara, kalau saya sering tanya orang begini, sebenarnya kita ini bisa berlaku munafik waktu di rumah atau waktu di gereja? Nah, ini masalahnya. Di dalam agama orang bisa pura-pura. Tapi kalau di rumah pun kita pura-pura, celaka itu anak-anak. Nggak ketemu kebenaran dalam hidup.
Maka itu jangan pernah takut diketahui oleh orang lain siapa kita. Hidup itu jadi indah, menyenangkan. Amin. Mau berubah mulai hari ini di hadapan Tuhan. Jadilah tulus, jadilah benar di hadapan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Biar kebaikan Tuhan kita nikmati setiap saat.